Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Zahra. Hari ini aku akan ngebahas tentang public speaking. Aku akan ngebahas tentang beberapa hal yang harus kita siapkan dan yang harus kita lakukan ketika kita mau public speaking agar bisa lebih percaya diri. Video ini aku berikan untuk kalian yang lagi belajar public speaking sama kayak aku, atau ada teman-teman kalian yang lagi belajar public speaking. Silahkan share video ini supaya kita bisa belajar sama-sama. Aku juga bukan public speaker yang gak pernah ngelakuin kesalahan, ataupun aku gak pernah ngelakuin sebuah kegagalan dalam penampilan aku. Tetapi aku akan nge-share ke kalian cara-cara ataupun hal yang udah aku terapin ke diri aku, sehingga sekarang public speakingnya udah lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Oke teman-teman, penyebab tidak percaya diri kita ketika tampil memang banyak. Cenderungnya itu dari diri kita sendiri, dari faktor internal kita, dari pikiran dan perasaan kita sendiri. Merasa pemikiran yang terlalu berlebihan, cemas, khawatir, tidak sempurna ketika ada penampilan, padahal belum tentu ketika kita tampil hal itu akan terjadi. Yang mungkin awalnya tidak berpotensi melakukan kesalahan, malah melakukan kesalahan dikarenakan kita tidak yakin dan tidak percaya diri terhadap penampilan kita sendiri. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kalian siapkan sebelum kalian mau tampil public speaking. Yang pertama, niat dan tekad. Semua hal yang ingin kita lakukan, kita harus memiliki niat dan tekad. Karena apa? Karena niat dan tekad yang membuat kita berusaha lebih keras lagi. Dengan niat dan tekad, kita bisa berusaha dengan lebih effort gitu loh, bisa berusaha dengan lebih semangat baik dalam proses latihan maupun proses penampilan. Sebelum kamu menggapai sesuatu, kamu harus mempersiapkan tekad dan keyakinan kamu dalam menjalani proses. Kamu harus siap menjalani proses yang sulit dan rumit, karena bagaimanapun tidak ada proses yang mudah kan. Yang kedua, persiapkan materi sebaik mungkin. Kalau aku sendiri sih, jika ada tawaran penampilan dengan waktu yang mendadak dan aku harus mempresentasikan atau menampilkan hal yang belum pernah aku lihat, belum pernah aku pelajari, belum pernah aku kenal dan kuasai, maka aku akan menolak tawaran tersebut. Karena hal itulah yang membuat kita berpotensi untuk melakukan kesalahan dan melakukan kegagalan gitu. Yang mana membuat kita mungkin ke depan akan ragu untuk tampil dengan tema-tema ataupun topik-topik berikutnya. Jikapun aku tertarik untuk tampil, aku akan meminta jeda waktu sejam, 2 jam, ataupun beberapa menit untuk aku mencari informasi tentang hal tersebut. Karena bagaimanapun, apa yang kita sampaikan itu sangat berpengaruh pada audiens kita. Jadi kita harus benar-benar memastikan informasi yang kita berikan itu adalah informasi yang benar. Tapi jika kalian merasa wawasan kalian udah luas, kalian mengetahui hal tersebut setidaknya sedikit, silahkanlah tampil untuk menjadikan kalian sebuah pengalaman. Jikapun ada kesalahan, jadikan kesalahan itu sebagai pengalaman ke depannya. Ketika kalian mempersiapkan materi, lantas dari manakah kita mulai? Yang pertama, tentukan topik dan tujuan dalam pembahasan kamu ataupun presentasi kamu. Carilah topik yang spesial, carilah topik yang menarik, carilah topik yang orang lain ingin mendengar. Jangan mencari topik yang sudah dibawa oleh orang pada umumnya. Kemudian carilah informasi tentang topik kamu. Nah, di sini kamu memang harus benar-benar rajin membaca, rajin melihat, dan rajin mendengar. Karena apa? Karena informasi yang spesial, informasi yang bagus itu tidak akan kita dapatkan dengan cara yang mudah. Kalian bisa cari di Google, kalian bisa cari di jurnal, website, dan sebagainya tentang topik kalian. Tips dari aku tentang mencari informasi ini adalah kalian bisa mencari semua informasi yang menyangkut tentang topik per poin, kemudian kalian kumpulkan di dalam satu Word
nggak apa-apa masih teracak-acak ataupun masih tidak teratur. Yang penting kalian gabungin aja dulu semua kata-kata yang bagus atau informasi-informasi yang bagus, atau mungkin ada narasi-narasi dari diri kalian yang keluar ketika kalian mencari informasi tersebut. Ketiklah semua di Word ataupun di komputer kalian. Setelah kalian mencari informasi dan semuanya itu udah tergabung dalam satu tulisan, disitulah kalian baru membaca ulang dan kalian merangkai yang mana di awal dan yang mana yang di akhir itu. Nah, dari situ kalian akan mendapatkan kata-kata maupun informasi yang spesial. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya kalian harus memahami materi. Jangan dihafal, tetapi dipahami dan diingat. Kalau aku cara memahami materi aku adalah dengan cara aku mengingat poin-poin dalam materi aku. Contoh seperti kalau aku membahas tentang materi lingkungan, kemudian aku memiliki topik spesial, yaitu aku memiliki data persentase jumlah sampah dalam sebuah kota gitu. Maka aku akan mengingat bahwa di poin kesekian aku akan menyebutkan tentang data. Maka yang aku ingat adalah poin keberapa dan isinya apa. Jadi, isi materi dari poin tersebut kalian harus memahami, bukan menghafal. Kemudian yang ketiga, latihan. Untuk para pemula, sesiap apapun materi kalian, jika kalian nggak latihan, maka penampilan kalian tidak akan maksimal gitu loh. Jangankan kita yang masih belajar, bahkan orang yang udah sering melakukan public speaking, jika dia nggak siap dan nggak latihan, dia mungkin akan typo ketika berbicara, mungkin berbicara dengan berbelit-belit, topik yang mutar-mutar, dan kesalahan-kesalahan lainnya. Maka itulah fungsinya kita latihan. Nah, untuk pembahasan tentang latihan, aku akan ngebuat video terpisah supaya kita bisa latihan dengan lebih detail lagi, mulai dari simpul senyum, mulai dari intonasi kata, mulai dari suara. Aku akan ngebuat video terpisah, jadi jangan lupa tunggu videonya, oke? Nah, itu adalah beberapa hal yang harus kamu siapkan untuk public speaking. Selamat mencoba, selamat belajar dan berlatih, jangan pernah menyerah tentang kesalahan. Albert Einstein pernah berkata, orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan hal-hal baru. Jadi, lakukanlah semua hal-hal baru, ambil kesalahan yang kalian buat, dan jadikan pelajaran ke depannya. Menurutku, public speaking adalah sebuah anugerah yang sangat bermanfaat untuk kita punya. Karena bagaimanapun di kehidupan kita sendiri, kita sangat membutuhkan public speaking untuk berinteraksi dengan orang-orang yang penting di kehidupan kita. Ketika kita bekerja dan kita memiliki skill, kita tidak hanya harus memiliki skill saja, tetapi kita juga butuh memiliki yang namanya public speaking. Untuk apa? Untuk kita mengekspresikan, untuk kita menjelaskan tentang skill yang kita punya. Maka dari itu, aku rasa public speaking adalah salah satu kelebihan yang harus kita punya. Semua orang bisa mempelajari public speaking, tetapi tidak semua orang bisa menguasai. Public speaking bukanlah hal yang sangat-sangat mudah untuk dipelajari, tetapi public speaking bukan juga tentang metode yang sangat-sangat sulit untuk kalian punya, untuk kalian kuasai. Apalagi untuk kamu yang mau berusaha. Jadi jangan pantang menyerah, tetap latihan, apapun itu caranya. Aku akan nge-share tips-tips lainnya, mungkin dari TikTok maupun dari Instagram. Jadi jangan lupa follow Instagram dan TikTok aku. Aku akan kasih tips-tips kecil di sana tentang metode latihan, public speaking, dan sebagainya. Semangat buat kalian. Sekian video dari aku. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan bangunlah komunikasi di kolom komentar. Kita akan sharing di sana. Oke guys, dadah.